Halo sayang, selamat malam. Minal aizin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin. Ya, meskipun dia nggak hadir di kehidupan kamu, maksudnya meskipun dia nggak hadir di tengah-tengah keluarga kalian, meskipun dia nggak datang atau dia nggak menemuin kamu, aku melihat di sini kamu itu ya santai aja gitu, relax, udah nggak mau mikirin yang terlalu berat, nggak mau memikirkan yang terlalu gimana, yang terlalu yang kayak mikirin dia banget, sakit banget hati kamu. Enggak, kamu kayak relax aja. Ada sih sedih tuh, ada gitu ya, kepikiran dia ada gitu ya. Namun aku melihat di sini ya, meskipun dia nggak dateng, nggak nemuin kamu ya, beberapa dari kalian ya di sini ini nggak datang nemuin kamu, tapi 30% dari mereka ada yang datang ke kamu, 70%-nya nggak datang menemuimu, bahkan boro-boro nemuin kamu, nelpon, ngechat, ngubungin kamu aja enggak gitu ya. Tapi 30% ada yang datang, ada yang nggak datang tapi dia ngechat kamu. Tapi lebih banyak yang nggak nemuin, yang nggak ngubungin kamu, ngucapin lah apalah ke kamu lah kayak gitu ya. Woi, masih hidup nggak atau gimana, silaturahmi nggak ada gitu. Dan walaupun di sini dia nggak ada kabar atau komunikasi dengan kamu, atau dia nggak datang ke kamu, di sini aku ngelihat kamu udah relax, udah mulai kayak legowo, udah mulai kayak ikhlas gitu ya. Udah nggak datang ya sudah, nggak apa-apa, sedih ada tapi nggak yang mau terlalu seru memikirkan dia gitu ya. Dan juga aku ngelihat di sini dia nggak datang ke kamu, tapi di sini dia memikirkan kamu. Aku melihat dia berusaha untuk gimana ya, melepaskan pikiran itu tentang kamu. Karena aku ngelihat di sini ya, walaupun dia nggak datang ke kamu, nggak hadir ke hidupmu, dia nggak ngubungin kamu, dia ini selalu kepikiran kamu gitu. Ya, kalau aturan orang, kalau emang dia kepikiran kamu dan pengen gitu ya, ada rasa kayak ya harusnya ada lah ya gerakan gitu ya, paling nggak setidaknya woi gitu ya, ngubungin kayak apa kayak gitu loh. Enggak, karena aku lihat di sini nih gengsinya terlalu tinggi, egonya terlalu besar ya. Kayak dia tuh gini, kalau aku nanti ngubungin kamu ntar kamu GR lah, terus takutnya nanti ngeganggu hidup dia, kayak memperhambat perjalanannya dia, takutnya kamu ngelarang dia pergi, atau banyak hal, ucapan-ucapan mungkin ya gitu, kayak yang gak siap dia dengar dari kamu gitu. Karena banyak dari kalian yang memang pengen banget ngungkapin sesuatu ke dia, dan dia ini belum siap gitu. Walaupun dia nggak datang, nggak ngubungin kamu, dia memikirkan kamu ya. Dan aku juga ngelihat di sini, jujur aja ya, kamu ini kayak ada semacam sesuatu yang kamu terima, yang kamu dapatkan dari semesta, mungkin suatu hal yang kayak suatu perubahan di dalam diri kamu, perubahan dari dalam diri kamu ya, aku ngeliatnya. Dan kamu tuh menerima itu ya, kayak kamu tuh mendapatkan sesuatu kayak karoma, enggak lah, mendapatkan kayak gimana sih, kayak hidayah atau apa ya, dan kamu nerima itu dengan sukacita. Karena aku ngeliat beberapa dari kalian kayak kamu saat ini, meskipun udah banyak sekali luka, duka, kesedihan yang bahkan hingga detik ini masih kamu rasakan sakitnya itu, getaran-getaran sakit itu, namun aku melihat bahwa kamu ini sudah perlahan bisa menerima itu gitu loh ya, sudah bisa menerima keadaanmu yang mungkin tidak kamu inginkan, yang tidak enak ini. Kamu udah bisa mengafirmasi diri kamu, pikiran kamu, dan kamu sudah bisa berdamai dengan kondisi, situasi ya, dan kamu sudah bisa menerima kenyataan ini gitu. Aku melihat di sini beberapa dari kalian sepertinya akan melangkah ke suatu perubahan baru di sini ya. Suatu perubahan baru dalam hidup kamu ya. Aku ngelihatnya jujur di sini banyak hal yang menunggu ke kamu ya, entah tentang keberuntungan, perubahan hidup, entah tentang kesembuhan kesehatan kamu, atau tentang kehadiran seseorang di sini. Tapi sebelum itu kamu dapatkan, aku melihat di sini kamu dituntut untuk berubah. Dituntut untuk berubah dari dalam diri kamu.
bukan berubah dari luar ke dalam. Kalau dari luar ke dalam itu mempercantik atau memperganteng, atau pakai baju-baju yang branded atau pakai baju bagus. Kalau ini kamu dituntut semesta untuk berubah dari dalam keluar, yaitu hatimu dibersihkan pelan-pelan dari luka-luka, dari kekecewaan, dari patah hati. Maka dari itu kamu dituntut untuk bisa lebih mencintai diri kamu gitu. Sehingga kamu nanti bisa mendapatkan dan menerima apa yang memang seharusnya kamu dapatkan dari semesta, dari Sang Pencipta gitu ya. Dan aku juga ngelihat di sini beberapa dari kalian yang belum bisa move on dari masa lalu ya. Banyak sekali hal-hal yang mungkin kenangan, momen yang sulit kamu lepaskan dari pikiran-pikiran kamu. Aku melihat kamu masih mencoba untuk mengorek-ngorek masa lalu kamu, masih mencoba untuk kolaborasi di situ, masih mencoba untuk lari-lari, menari-nari di masa lalumu yang pahit itu aku ngelihatnya. Tapi di satu sisi ya, di satu sisi kamu pengen berubah. Nah gitu. Dan aku juga ngelihat di sini untuk di kehidupan kamu pribadi, di sini kamu sepertinya akan bertemu dengan kebahagiaan kamu. Mungkin kamu akan bertemu dengan jodohmu, takdirmu, soulmate-mu, twin flame-mu. Ada sebuah kebahagiaan dalam rumah tangga atau dalam sebuah hubungan yang mungkin kalau kamu belum menikah kamu akan menikah, atau kamu yang sudah menikah kamu akan lebih bahagia lagi dengan keluarga kamu. Aku melihatnya seperti itu di sini. Dan juga di sini aku ngelihat di sini kamu tuh kayak gimana ya, kayak seperti ngelepasin sesuatu hal yang sudah lama kamu genggam, dan itu membuat kamu kayak wow, enteng banget ya ternyata aku ngelepasin itu gitu ya. Nah ini bisa kamu cocokin sesuai situasi dan kondisi kamu, apa yang kamu lepaskan itu ya. Oke sayang, semoga ini bermanfaat untuk kamu ya. Bye bye. Assalamualaikum.